Saya sudah lihat pembukuan. Penjualan rekaman ibu kamu memang sudah tidak jalan lagi, jadi royalti juga sudah tidak ada. Bapak juga titip untuk menanyakan royalti tahun-tahun sebelumnya, Pak. Oh, sudah dibayarkan. Dan memang 5 tahun terakhir tidak ada untung lagi. Bagaimana ibu kamu? Sudah ada kemajuan? Kamu tidak kuliah hari ini? Saya sudah berhenti kuliah, Pak. Sejak kapan? Bapak tidak bisa bantu banyak karena keuangan perusahaan juga sedang tidak sehat. Tapi Pak, sekarang saya masih lihat album Ibu di toko-toko. Lagunya juga masih diputar di radio. Ya itu kamu lihat album ibu kamu di toko karena tidak ada yang beli. Dan radio. Kalau mereka putar lagu, apa mereka bayar? Ibu kamu itu sudah sakit lebih dari 3 tahun. Dan dia sudah tua, jadi tidak ada lagi yang dengar ibu kamu. Namanya tidak dikenal orang lagi. Makasih, Pak. Ya. Robek lagi, Nek. Padahal minggu lalu kayaknya baru saya jahit. Makannya banyak, makin cepat besar. Kalau udah jalan, nggak boleh diulang. Hari ini, kalau mau ngomong jangan curang gimana sih ya, Kak? Nggak boleh curang. Nggak boleh curang. Gimana, Rin? Ya, sesuai perkiraan lah, Pak. Nggak ada royalti. Rumah seharusnya nggak digadaikan, Pak. Susah nebusnya. Jadi gimana? Uang tabungan Bapak udah habis waktu itu. Ibumu juga, pengobatannya juga udah harus bayar. Dijual, Pak. Kita bisa beli rumah yang lebih kecil, sisanya untuk pengobatan. Gimana bisa jual rumah cepat? Kau mau ibumu mati karena Bapak nggak punya uang buat bayar pengobatan? Lagian kan ini rumah nenek, ke rumah kita. Coba cek dulu tuh ibumu. Ibumu tuh. Bu,
Bondi, itu ibu manggil kau nggak dengar? Bondi, itu ibu manggil. Bondi, itu kan ibu. Kenapa harus takut? Ibu kenapa nggak dirawat di rumah sakit aja ya, Kak? Karena kita udah nggak punya uang. Jadi kita semua harus bantu bapak ngerawat ibu. Bu? Ibu pipis. Ibu lapar, mau makan. Ibu masuk ya. Bentar lagi. Nanti asmanya makin parah. Bentar lagi. Malam sekali kau pulang. Dari mana aja kau? Keliling Pak, pas-pasin naik motor. Waalaikumsalam. Tuh kan pas banget sih pulangnya. Top. Maafkan bapak ya. Udah nggak apa-apa Pak, kita kan lagi butuh uang. Kau ke sekolah gimana nanti? Kan saya bisa jalan sedikit, terus naik bis, terus jalan sedikit lagi, terus naik bis lagi. Kau yakin? Nanti nggak jadi nih, udah berpikiran nih. Makasih ya. Hari ini, kata guru agama, kalau ada orang meninggal, terus dikubur, 40 langkah orang ninggalin kuburan, itu mayatnya bakalan bangun lagi. Ngapain bangun lagi? Cuma sebentar, dia nyadar kalau dia itu udah pakai kain kafan, terus mati lagi. Memang di kuburan ada kamera, bisa lihat. Lu udah tadi. Kau tahu nggak? Kalau kebanyakan makan mecin, jadi gimana? Nanti gigi kau panjang, nggak bisa tutup. Aku masaknya pas-pasan loh. Kirain kau nggak pulang. Aku udah makan kok.
Lagian masakan kau tuh nggak enak. Nih aku bawa rendang nih. Makan. Dapat duit dari mana? Nggak pakai duit ya. Jam tangan kau mana? Lupa naruh di mana? Apalagi nanti yang dijual. Jual diri lah. Jadi gigolo. Gigolo apa sih? Gigolo tuh pekerjaan. Gampang banget. Disayang-sayang terus dikasih duit. Jadi gigolo ah. Ibu udah sisirin belum? Kan sering dibilangin sebelum malam dia paling seneng rambutnya disisir. Itu kan tugas kau. Tane, tane, tane. Tony sisirin ya, Bu. Ibu sudah diseka belum tadi? Sudah wangi ternyata. Nanti kalau ibu udah sembuh, kalau nyanyi lagi biar Tony yang main gitar ya, Bu. Tony udah jago. Rambut ibu kenapa? Bu, besok Tony carikan obat biar nggak rontok lagi ya. Kasihani anak-anak. Kamu tidur. Bu, Ibu sudah bisa bangun.
Udah bisa bangun. Ibu. Ibu! 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 Bapak! Bapak! Ibu. Udah nggak ada. Ibu bangun. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك Terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya. Ya, sama-sama. Tapi saya belum pernah ketemu sebelumnya. Ya, memang saya baru pindah kemari bersama anak saya, Hendra. Ibunya Hendra juga sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Maaf, saya belum pernah melihat Bapak di masjid. Kami tidak sholat, Pak. Oh, Hai, aku Hendra, anak Pak Ustadz. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Bondi, kau ngapain? Katanya 40 langkah anggota keluarganya pergi, mayatnya bakalan bangun lagi. Ini aku udah langkah 39. Gak bener itu. Yuk. Kalau misalkan ibu bangun lagi, keterusan keluar dari kuburan gimana? Terus rencana kau apa? Mau di sini sampai malam? Sampai besok-besok? Pak, besok Boni boleh nggak masuk sekolah? Kenapa? Kamu sakit? Enggak sih, kan kita masih berkabung.
Kita udah lama bersedih karena ibu sakit. Sekarang ibu udah nggak sakit lagi. Ibu udah bebas ke tempat lebih senang. Jadi kita juga nggak boleh bersedih lagi. Nggak perlu kamu. Saatnya kita sekarang lebih rajin ke sekolah, rajin kerja, cari uang. Setuju nggak? Boni sama Ian boleh pindah kamar gak? Kenapa? Soalnya dari luar jendela kelihatan areal perkuburan. Di kuburan kan cuma ada orang mati. Nah, orang mati nggak bahaya. Yang bahaya itu orang hidup. Culik, copet, rampok. Kami, keluarga kita nggak ada yang percaya tayu kok kau gitu. Tidur. Ini udah lama robeknya. Gak apa-apa Pak, lagi musim. Nanti bapak beliin seragam baru ya. Terlalu rapi juga kayak anak baik-baik banget Pak. Tarik palakin. Kau ke sekolah pakai karung bunyi aja. Kamu sedih gak? Kamu takut gak? Kamu mau tidur di sebelah aku gak? Ya apaan? Aku mau tidur dulu ah. Apa tidak terlalu cepat, Pak? Ibu baru meninggal kemarin. Besok Bapak sudah mau keluar kota. Kayak urusan rumah tangga nggak bisa nunggu. Rumah juga kalau nggak ditebus bakal disita. Kalian jaga adik-adik. Lalu kalau kami butuh Bapak bagaimana? Telepon rumah nggak ada. Sudah diputus. Perlu Bapak buat apa kira-kira? Secepat mungkin Bapak pulang. Kalian kan juga udah besar-besar. Yan, kamu jangan ngagetin gitu. Ya tuh, mayat hidup. Jaga makan pasti. Ayo tidur. Butir-butir pasir di laut. Disiarkan atas kerjasama BKKBN dan Radio Republik Indonesia. Dimainkan oleh keluarga teater angkasa dengan sutradara John Simamola. Pak Mangun mengatakan, apapun yang terjadi, dia akan tetap menolong Ningsih dan Sidik. Sementara itu dalam pembicaraan dengan suaminya, Ningsih
Bapak udah pergi? Udah. Enak sekali kau nggak sekolah. Iya dong. Kalau aku sekolah nanti diejek sama teman-teman. Masa ibunya baru meninggal, akunya santai sekolah. Alasan. Oh, pelit. Mau! Tonton, timba air pompa mati. Bondi, ayo dimakan dulu itu. Ya, Kak. Apa? Bentar dulu. Bentar dulu. Ya udah, kamu hitung 1 sampai 100. Nanti aku kasih. Ian. Hau. 2. 3. 4. 5. Sahu. Butir-butir pasir di laut. Disiarkan atas kerjasama BKKBN dan Radio Republik Indonesia. Dimainkan oleh keluarga teater angkasa dengan sutradara John Simon. Dalam pembicaraan dengan suaminya, Ningsih telah mulai menduga bahwa keadaan yang sesungguhnya sangat mengkhawatirkan. Dia pun memperhatikan bahwa suaminya telah menangis
Sini Ibu Tony. Apa? Sana pipis. Ah. Kamu bilang ke aku mau dianterin pipis, tapi kok sendirian? Kenapa? Apa? Hah? Bu, ini punya ibu, tolong dikembaliin ya Bu. Yang tenang ya Bu.
waktu kekebumian ibumu, aku melihat sesuatu. Apa? Aku melihat perempuan. Siapa? Tadinya aku kira salah satu penduduk. Malamnya aku kembali ke kuburan ibumu untuk melihat kalau ada perempuan itu lagi. Tapi tidak ada apa-apa. Kau ini tidak ada takut-takutnya ya? Takut. Tapi aku memastikan kalian gak kenapa-napa. Dan akhirnya apa yang kukhawatirkan terjadi. Beberapa hari kemudian aku lihat rumah kalian dan aku melihatnya. Seperti apa wajahnya? Mirip ibumu. Maksud kau seperti ibuku, tapi bukan ibuku. Menurutku bukan manusia. Jadi menurutmu itu apa? Roh jahat yang sudah lama tinggal dalam badan manusia. Biasanya mewujudkan dirinya seperti manusia yang dia tinggali. Kau itu anak ustadz, tapi percaya tahayul. Bapakku ustadz. Kalau aku lebih terbuka untuk teori-teori lain. Jadi menurutmu bagaimana? Menurutku kalian harus pindah. Kami mungkin memang harus pindah karena rumah sudah digadaikan. Maksudku lebih cepat dari itu. Kalian boleh numpang dulu di rumah kami sambil menunggu bapak kalian pulang? Enggak, merepotkan. Tidak merepotkan. Sungguh. Terima kasih atas kebaikannya, tapi kami akan tetap di rumah sampai Bapak pulang. Nenek! Nek! Nenek! Emangnya nenek kemana? Nenek! Nek? Kepleset. Jebur dia masuk sumur. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa Aku minta maaf. Gara-gara aku mengajakmu keluar rumah. Sampai ini terjadi. Gimana dia? Udah nggak panas badannya. Tapi dia menggigil. Shock pasti. Aku aja shock. Bapak sudah ada kabar? Kau bilang kau mau bantu aku. Iya? Antar aku ke kota.
Ada apa? Nenek saya Rama Saidah. Sebelum dia meninggal, dia menulis surat ini. Namun tak sempat diposkan. Baik, terima kasih. Di suratnya tertulis dia minta pertolongan Anda untuk menyelamatkan kami. Menyelamatkan kami dari apa ya? Nenek kamu tidak pernah mengajarkan kamu sopan santun untuk tidak membaca surat untuk orang lain. Maaf. Mau menunggu di dalam sampai saya selesai membaca surat ini dan mengerti apa yang kamu omongkan. Dulu saya dengan nenek kamu itu teman sejak masa sekolah rakyat. Kami sangat dekat. Karena terlalu dekat, kami tidak pacaran. Nenek kamu menikah dengan teman sekelas saya. Anaknya satu, bapak kamu. Waktu bapak kamu menikah dengan ibu kamu, nenek kamu tidak setuju. Kenapa? Zaman itu seniman itu kurang bermartabat. Dan ibu kamu tidak bisa memberikan keturunan. Tapi setahu saya, ibu dan nenek itu baik-baik saja. Ya, setelah kalian lahir. Tapi setelah ibu kamu sakit selama 2 tahun, nenek kamu berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Apa? Nenek kamu percaya ibu kamu berdoa bukan kepada Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Jadi berdoa kepada siapa? Iblis. Dan Bapak percaya? Yang jelas nenek kamu percaya. Saya nggak pernah mengerti soal berdoa kepada iblis. Mekanismenya bagaimana? Ini pasti cuma tahayul, Pak. Kalau ini isapan jempol, untuk apa kalian datang ke sini? Pasti ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian. Aku gak mau bunuh adik aku. Aku sayang adik aku. Aku gak mau bunuh adik aku. Di sini ada tulisan saya. Kamu bawa. Mungkin bisa membantu kamu. Jadi pijit, Pak? Kacamata hitam kamu hilang lagi. Sudah beli, Pak. Tapi kata orang-orang jelek. Kalian silakan pulang. Saya mau pijat. Pak, Bapak bisa hubungi saya kalau ada apa-apa. Kamu siapa? Saya teman Rini. Baik. Mari. Mereka tidak akan bisa mengambil salah satu dari kalian. Kalau kalian saling menyayangi satu sama lain. Mereka siapa, Pak? Baca tulisan saya. Bondi nggak makan. Tahu, saya jangan makan di sini nggak mau. Bondi, ngapain kau makan sendiri? Masih sakit? Makan situ yuk. Ayo sini. Makan sini, duduk. Ya. Duduk sini, duduk. Makan. Mulai sekarang kita harus makan sama-sama. Harus saling jaga. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi selain kita.
Besok kan gak usah bangun pagi-pagi. Istirahat dulu sampai benar-benar sembuh. Ya.
Ian mana? Ian mana? Loh, aku baru bangun. Ian cari. Kau tahu kan, kalau ada apa-apa, kakak pasti tolong kau. Tony juga, Bondi juga, ya. Ini kau dapat dari mana? Dari teman nenek, kemarin aku ke rumahnya. Sudah kau baca? Untuk apa? Majalah klinik isapan jempol. Kenapa? Ini tentang seorang perempuan nggak punya anak setelah menikah 10 tahun. Akhirnya punya anak. Dengan cara minta kepada setan seperti pesugihan, minta ke gua, ke gunung. Enggak, bukan ke gua atau gunung. Tapi katanya di kota-kota ada kelompok sekte pemuja setan yang berhubungan dengan kesuburan. Maksudnya? Yang ingin punya anak, tapi nggak bisa. Gabung ke sekte itu, lalu punya anak. Ya bagus dong kalau begitu. Kan yang penting punya anak. Tapi, anak terakhir yang dihasilkan dari ikut sekte itu harus diserahkan ke sekte kalau sudah berumur 7 tahun. Percuma kalau diambil dong. Hanya satu dari semua anak kalau sudah berumur 7 tahun. Ini arahnya kemana sih? Oke. Umur kau berapa? 22. Aku 16 dan Boni 10 tahun. Terus? Gimana kalau ibu nggak tega ngasih kita ke sekte itu? Jadi sebelum anak terakhirnya umur 7 tahun, ibu harus punya anak lagi. Kau tahu kan majalah ini nggak ada yang anggap serius. Kau ingat? Dulu, waktu ibu masih aktif nyanyi, aku selalu temani sejak kecil. Itu karena aku malas bertemu orang-orang basa-basi. Setiap ibu bikin acara, selalu ada segerombolan orang yang datang. Nggak pernah nimbrung sama tamu-tamu lain, tapi selalu ada. Ini mereka. Nih. Ini juga. Ini nih. Sama ini. Teman sekolahnya mungkin? Aku saking penasarannya, pernah nanya langsung sama mereka. Gak ada jawaban. Anak terakhir, 7 tahun. Ian ulang tahun 3 hari lagi. Tapi di sini dibilang, anak itu hanya bisa diambil kalau direlakan oleh keluarganya. Emangnya katanya bagaimana caranya diambil? Itu yang gak aku percaya dari tulisan ini. Apa katanya? Katanya anak yang dijanjikan akan dijemput sama mayat-mayat hidup. Baguslah dia bilang begitu. Lega aku. Kalau dia bilangnya diculik, mungkin aku masih bisa percaya. Ya bisa aja metafora atau analogi. Kebanyakan baca beginian bisa jadi sinting.
Kamu yakin melihat dengan jelas? Yakin, Ustadz. Nenek? Nenek. Di mana kamar ibu kalian? Orang mati itu tidak mengganggu. Biasanya itu makhluk lain yang mencoba menyerupai orang-orang yang kalian kenal agar kalian terpecah belah. Tapi sekarang bagaimana, Ustadz? Sudah aman? Saya hanya bisa berdoa dan minta pertolongan kepada Allah agar kalian tidak diganggu lagi. Terima kasih banyak, Ustadz. Kalian sholat kan? Tidak, Ustadz. Tapi kalian bisa sholat. Bisa. Ya sholatlah. Sholatlah dengan khusyuk, ikhlas, dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua makhluk takut kepada Allah. Kalau sholat kalian tidak khusyuk, kalian akan mudah diganggu.
Assalamualaikum. Gerah. Pak Ustadz, boleh tidak Pak? Iya. Masuk dulu, masuk. Seharusnya kita nggak lari dari rumah. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Itu bukan ibu. Jin. Ada makhluk yang lebih kuat dari manusia atau jin. Makhluk dari awal zaman yang sudah ada sebelum agama ada. Apa yang mereka mau dari manusia? Memanen jiwa manusia yang dia tanam. Apakah ada cara untuk mengalahkannya? Kalau dari tulisan ini, kita nggak bisa mengalahkannya. Tapi kita bisa melawan peraturannya. Maksudnya? Nggak akan bisa dia ambil anak kalau anak itu tidak direlakan oleh keluarganya. Jadi kita hanya harus bersatu. Sebentar. Kak, ada lagi yang aku baca dari majalah ini. Apa? Yang gabung sama sekte pemuja setan itu hamil bukan dari suaminya, Jadi dari mana? dari para laki-laki anggota sekte itu. Jadi maksudnya Pernah mikir nggak? Kita berempat nggak ada yang sama mukanya. ya nggak apa-apa dong, ada orang bersaudara nggak mirip. Tapi nggak kayak kita. Pak Budiman telepon. Ada yang penting katanya. Tapi aku harus jaga adik-adikku. Aku aja yang kesana. Aku juga ikut. Gak usah. Tapi aku ingin tahu. Kau jaga kakak dan adik-adikmu saja. Yakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku langsung pulang nanti. Sampai jumpa lagi. Kita akan membuat pengajian di rumahmu besok. Dan saya akan mengundang warga. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mohon maaf kami merepotkan. Gak apa-apa. Memang rumah yang kalau sudah jarang ada orang sholat, biasanya akan mudah dimasuki setan dan kita akan sulit mengusirnya. Rini mana? Rini sedang jaga adik-adiknya, Pak. Tapi saya bisa sampaikan pesan Bapak ke Rini. Ini tulisan saya yang terakhir. Kalau menunggu diterbitkan majalah akan terlambat. Terlambat apa? Berikan kepada Rini. Rini teman saya dan saya sedang menolongnya. Kalau saya boleh tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi, Pak?
Lah, mana tadi pisangnya? Oh, ini dia. Untung kau nggak kena begini. Siapa? Rigid, Pak. Saya bilang sore kan? Sore saya tidak bisa, Pak. Buka pintu, Pak. Kalian nggak ada kan? Kalian di sini ada apa ini? Banyak kejadian waktu Bapak pergi, Pak. Ayo kita pulang. Ayo. Yan. Ayo. Besok kita beres-beres. Kita bawa apa yang perlu dibawa. Kita pindah ke rumah susun di kota. Kalian semua tidur. Besok bisa bangun pagi.
Bapak seharusnya nggak hanya minta maaf untuk itu. Saya dengar malam itu Bapak bicara dengan Ibu. Bapak bilang apa ke Ibu? Maksud Bapak baik. Supaya kita bisa diberikan jalan yang terbaik. Dan Ibu bisa tenang. Bapak bilang apa ke Ibu? Bapak sayang sama kalian semua. Sama Ibu juga. Tapi Bapak berpikir supaya anak-anak Bapak nggak ikut menderita. Bapak bilang apa ke Ibu? Ian! 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 Pak! Pak, tolong Pak! Ian! Bapak! Kenapa? Ian, pipis ada yang nutup pintu, Pak! Ian! Ian! Minggir, minggir! Jadi, Pak! Ian! 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 Bapak! Pak! Pak! Turunkan timba! Pak, tangkap, Pak! Tarik. Itu siapa? Pasti bukan tetangga, Pak. Mereka mau ke rumah. Mereka mau apa? Mereka mau ambil Ian. Mereka nggak akan bisa ambil kalau kita nggak serahkan.
salah. Aku minta maaf. Mondi, iya. Papa. Woi! Anak-anakku tidak ada yang boleh kalian ambil. Kami tidak rela. Kalau ada yang berani ambil anak-anakku, maju! Hadapi aku! Maju! Pak, ayo Pak. Mereka sudah pergi. Semua sudah pergi. Mobilnya datang jam berapa? Jam 4 sore tadi katanya. Pak, Bapak yakin Bapak ada uang buat kontrakan? Insya Allah punya. Kalau Bapak kerja keras tahun ini, mudah-mudahan bisa nebus rumah ini. Sepertinya gak usah ditebus, Pak. Ya udah kalau nggak perlu. Iya Pak, lebih baik beli rumah yang kecil tapi rame. Ya udah, barang-barangnya juga jelek. Beli aja yang baru kan. Bapak sekarang banyak uang. Udah kaya. Percaya nggak? Nggak percaya. Bapak juga nggak percaya. Nanti sampai di kota, taruh barang aja terus keluar lagi. Kita rayain ulang tahun dia jam 12. Ya. Hatiku sangat kacau, menunggu tinggal 4. Ku pegang erat-erat, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hop! Ian. Ian. Assalamualaikum. Saya dengar kalian mau pindah, jadi saya datang kemari ingin mengucapkan selamat jalan. Makasih, Pak. Pak, aku cari angin sebentar. Makasih udah nampung anak-anak kemarin, Pak. Saya mau minta maaf karena semalam
saya tidak mampu untuk membantu kalian. Terus terang, Pak, saya masih syok. Saya turut berduka cita. Tapi anggap saja anak-anak saya juga anak-anak Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Pak Ustadz, belum minum? Saya bikinkan ya. Ya, terima kasih. Bapak mau minum apa? Teh aja. Kalau saya punya mobil, saya pasti mau mengantarkan kalian. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Mungkin mobilnya mogok. Pak, ini sudah jam 10:30. Apa tidak sebaiknya kita tidur dulu? Ian kan ulang tahun jam 12. Tinggal pasang waker jam 12, Pak. Kasihan Bapak dan adik-adik. Udah angkatin barang dari siang-siang. Kalau Bapak tidak keberatan, bolehkan saya tinggal di sini dulu. Saya kesepian di rumah. Tentu nggak apa-apa Pak. Kalian tidurlah dulu. Nanti Bapak yang bangunkan. Bapak masih segar. Kita belum bayar listrik ya? Sepertinya keseluruhan, Pak. Sumurmu juga mati. Ya sudah, saya ambil lampu teplok dulu. Ayo, Ton. Sudah mulai acara ulang tahunnya. Kau pernah diganggu hantu nenek? Enggak. Aku pun enggak. Dan setauku Boni juga enggak. Cuma Ian yang diganggu. Terus? Ini tulisan Budiman yang kutemukan ketika jenazah Hendra dipulangkan. Tulisan ini mengkoreksi tulisan sebelumnya. Apa yang dikoreksi? Anak terakhir hasil pemujaan setan bukan diambil untuk dikorbankan. Tapi mereka adalah titisan anak iblis. Bagaimana kalau ternyata selama ini nenek berusaha menyelamatkan kita? Karini, coba dengar kau ngomong apa. Ini sinting. Ian adik kita, dari lahir sudah kita jaga. Ada satu lagi yang ditulis. Apa? Para anggota sekte datang ke rumah anak iblis bukan untuk diambil, tapi untuk memberi tanda kepada penjemput mereka. Siapa penjemput mereka?
kamu ngapain? Lagi bicara sama teman-teman. Warni. Adik-adikmu. Pak Ustaz. Kian mana?
Ian. Ian. Ini Bapak. Pak, masuk Pak. Ini Bapak. Pak. Ian, dia bukan anak kamu. Sejak awal dia bukan anak kamu. Ayo Pak, ayo Pak. Halo, ini aku bawa makanan, masaknya kelebihan. Terima kasih Bu, kebetulan kami hari ini cuma masak telur. Kalau perlu makanan, ke rumah aku aja, aku sering masak banyak. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Tutup pintu, Ren. Udah kamu kasih makanannya? Sudah, kasihan mereka. Kita harus memastikan kalau mereka tidak akan pindah. Sudah waktunya kita panen lagi. Sabar, Darmina. Wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut keringat. Sadarkah tuan kau ditatap insan yang haus akan belayar. Wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari naungan di wajah damai kawan.
sudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan.